Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Ketemu lagi dengan cerita self-care belajar dari cinta. Sebuah konten yang akan pernah bosan untuk ingetin dan ajak kalian semua untuk mencintai diri kalian sendiri. Ingat, yang namanya masalah itu pasti akan selalu ada. Tapi coba deh kita sadarin, sudah banyak masalah yang kita hadapin selama ini, tapi kita tetap baik-baik aja. Di episode kali ini, BDC akan kasih cerita ke kalian tentang kisah seseorang yang frustasi karena kuliah lebih dari 7 tahun. Dia frustasi karena mencap dirinya sebagai orang yang gagal. Ya, karena dia berpikir dia udah gak punya masa depan yang bagus. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, subscribe dulu ya channel ini agar gue terus bisa semangat membuat konten tentang cerita self-care. Sebutlah nama orang ini adalah Ardian. Tahun ini adalah tahun ke-7 Ardian kuliah. Dia mendapat julukan mahasiswa abadi, ya karena memang dia belum lulus dari kampusnya. Ardian sebetulnya bukan mahasiswa yang malas. Dia lama kuliah karena terlalu sering cuti untuk mengambil pekerjaan sampingan dengan tujuan membantu keuangan keluarganya. Maklum, semenjak kedua orang tua Ardian meninggal, Ardianlah yang merupakan anak tertua langsung mengambil alih peran sebagai kepala keluarga. Dia harus menghidupi keluarganya, memberi makan untuk adik-adiknya, dan juga hingga keperluan pendidikan bagi adik-adiknya. Pada awalnya, Ardian begitu semangat mengerjakan berbagai pekerjaan sampingannya. Apalagi upah yang diterima dari berbagai pekerjaan itu cukup untuk memenuhi keperluan dia dan adik-adiknya. Tapi tanpa Ardian sadari, dia mengorbankan kuliahnya. Tepatnya di tahun ke-7 kuliah, Ardian terancam drop out. Ya karena memang dia gak lulus-lulus. Ardian merasa frustasi dan berpikir kalau dirinya adalah orang yang telah gagal karena sudah tidak lagi memiliki masa depan. Ardian pun langsung membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang sudah lama lulus kuliah. Apalagi sudah banyak teman-temannya Ardian yang saat ini sudah mencapai level manajer di kantornya masing-masing. Kondisi Ardian yang saat ini sedang terpuruk rupanya turut berimbas juga kepada kehidupan keluarganya. Ardian yang belakangan jadi jarang bekerja dan tidak mendapatkan upah, tanpa disadari justru itu membuat adik-adiknya kelaparan. Bahkan Ardian pun sampai lupa harus membayar uang bulanan sekolah adik-adiknya hingga beberapa bulan. Sampai dia harus dipanggil oleh pihak sekolah. Kondisi tersebut membuat Ardian semakin terdesak. Dia hanya bisa merenung di dalam hati meratapi nasibnya yang saat ini sedang terpuruk. Suatu malam, Ardian yang masih dalam kondisi tertekan melihat adiknya yang lemas karena memang belum makan dari siang. "Bang, aku berhenti sekolah aja ya. Aku mau kerja aja, biar bisa cari uang bantuin abang. Nanti uangnya buat kita makan. Kalau ada sisa, aku bisa sisihin buat biaya kuliah abang." Mendengar ucapan dari adiknya tersebut, Ardian seperti ditampar. Seharusnya sebagai abang, dia gak boleh menyerah dengan keadaan. Dia tetap harus gigih, bekerja keras untuk bisa meraih masa depan dirinya dan adik-adiknya. Di dalam hati, Ardian berbicara pada dirinya sendiri. "Hey, apa yang lo lakuin sih? Lo gak kerja, adik-adik lo tuh gak makan. Lo gak kerja, adik-adik lo gak sekolah. Lo tuh gak jadi orang yang gagal. Karena adik-adik lo tuh bisa mencontoh sebuah kegagalan. Lo harus berhasil." Ucapan adik Ardian
menjadi penyemangat baru bagi Ardian. Dia kembali mengambil berbagai pekerjaan sampingannya, memulai sebuah usaha kecil, dan kembali melanjutkan kuliah dengan misi lulus dari kampus. Singkat cerita, 1,5 tahun kemudian, Ardian pun berhasil lulus dari kampusnya. Dan gak cuman itu, usaha kecil yang dilakukan Ardian pun berkembang dengan pesat. Dan kini Ardian berubah menjadi seorang wirausaha muda. Gak kebayang kan apabila Ardian memutuskan untuk menerima kondisi dan meratapi keterpurukannya. Tidak cuma masa depan yang akan gagal dia raih, tapi juga nasib adik-adiknya yang juga bisa ikut hancur hanya karena merasa diri Ardian telah gagal. Dari cerita ini, kita semua bisa belajar bahwa kegigihan akan menjadi pembeda keberhasilan dan kegagalan. Faktor akademis bukan menjadi hal utama dalam sebuah keberhasilan. Selain itu, kita juga bisa belajar bagaimana pemikiran positif dapat memberikan dampak besar pada hidup seseorang. So, mulai sekarang, seberat apapun kondisi kita tetap harus berusaha untuk berpikir positif, agar hal baik dapat segera terjadi pada hidup kita. Segitu dulu ya cerita self-care BDC kali ini. Sampai jumpa pada cerita self-care BDC berikutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Belajar Dari Cinta dan juga follow Instagram @belajar dari cinta. See you!